Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kakak kelas 5B yang soleha yang senantiasa dirahmati Allah SWT ya, karena takdir Allah ya, kita mau tidak mau belajar PJJ lagi, pembelajaran jarak jauh atau online lagi. Tetap semangat ya. Kita pelajaran PAI kelas 5B itu kalau tidak salah pekan lalu Ustadz sudah menjelaskan bab 7 ya, terkait mari mengenal Rasulullah SWT. Ustadz sudah menjelaskan kepada kalian semua, dan ini mungkin video penjelasan part kedua atau bagian kedua ya, untuk diketahui sebelum nantinya mungkin pekan depan insya Allah kita ulangan harian bab 7 ya. Tolong diperhatikan ya anak solehah sekalian. Sebelumnya Ustadz mungkin mengingatkan atau menyampaikan kembali bahwasanya tujuan pembelajaran kita di bab 7 ada dua, yaitu kita ingin memahami nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Asmi. Dan yang kedua, kita ingin mengetahui, menunjukkan hafalan nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Asmi. Nah ini dua ya tujuan pembelajaran kita di bab 7. Kemudian anakku yang solihah kakak kelas 5B, mungkin ini pengulangan ya yang Ustadz sudah jelaskan ketika pertemuan tatap muka pekan lalu, yaitu tentang pengertian Nabi dan Rasul. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya beriman kepada Nabi dan Rasul termasuk rukun iman keempat. Nah ini kata Nabi diambil dari kata an-naba yang artinya berita. Menurut etimologi atau secara bahasa itu Nabi berarti pembawa berita. Sedangkan menurut istilah Nabi adalah seorang manusia, di mana Ustadz sudah sampaikan dia hanya laki-laki yang dipilih Allah dan memperoleh wahyu agama atau syariat hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan kata Rasul itu diambil dari kata risalah, artinya hal yang berkenaan dengan penugasan atau ya penugasan. Menurut etimologi atau secara bahasa, Rasul berarti seorang yang mengemban tugas atau petugas. Namun kita jangan samakan ya dengan petugas-petugas lainnya. Sedangkan menurut istilah, Rasul adalah seorang manusia, sekali lagi hanya laki-laki yang dipilih Allah dan memperoleh wahyu agama atau syariat ya, dimana bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi diberi tugas juga menyampaikan kepada orang lain atau umatnya. Kemudian kakak yang soleha, Ustadz juga sudah sampaikan bahwasanya jumlah nabi dan rasul itu nabi dan rasul lumayan banyak ya. Di buku paket mungkin bisa nanti dilihat, itu ada menurut agama kita Islam jumlah nabi itu kurang lebih 124.000, sedangkan rasul 315. Sesuai hadis riwayat Ahmad nomor 21.257. Nanti bisa lihat di buku paket. Kalau Rasul ini sudah include atau sudah ada masuk di dalam Nabi itu, karena kan sekali lagi Rasul itu Nabi, kalau Nabi belum tentu Rasul. Nah ini dia nama-nama Nabi dan Rasul yang ada dalam Al-Quran ya, ada 25. Saya rasa Ustadz rasa kita semua sudah hafal. Ini nama-nama Nabi dan Rasul yang ada dalam Al-Quran. Namun ada nama Nabi lain yang di luar dari 25 ini ya. Dan dari 25 ini ada yang Nabi, ada yang juga dia Rasul. Saya rasa Ustaz rasa semua sudah hafalkan ya. Kemudian ini mungkin tambahan yang Ustaz belum jelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu terkait Rasul Ulul Asmi. Apa itu Rasul Asmi mungkin nanti bisa dibaca lebih jelas lengkap di buku paketnya ya, halaman 8990. Kurang lebih sederhananya adalah Rasul Asmi itu adalah Rasul-Rasul yang punya perjuangan pengorbanan yang begitu besar. Ini ada 5 disingkat NIMIM ya. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kelima nabi ini mempunyai perjuangan pengorbanan yang luar biasa, begitu berat ya, sehingga mereka dikategorikan Rasulul Asmi, dan mereka mempunyai juga mukjizat-mukjizat ya.
di mana Ustaz rasa kalian sudah ketahui ya apa saja mukjizat masing-masing Rasul ini. Ini sekilas perbedaan Nabi dan Rasul ya, di mana Nabi belum tentu Rasul, sedangkan Rasul sudah pasti Nabi. Nah, Ustaz sudah jelaskan sebelumnya juga ya, di mana Nabi hanya melanjutkan untuk menyampaikan wahyu dari Rasul sebelumnya kepada umatnya, sedangkan Rasul menerima wahyu yang membawa syariat baru yang menyempurnakan syariat Nabi sebelumnya. Artinya begini, kalau Nabi itu kan dapat wahyu hanya untuk dirinya, namun dia melaksanakan melaksanakan syariat atau peraturan agama Rasul yang sebelumnya. Nah, dia melanjutkan. Kalau ada Nabi lagi ya sama, dia begitu juga melanjutkan syariat atau ya agama Rasul sebelumnya. Dan kalau ada kemudian Rasul yang menggantikan yang baru, Rasul ini yang dia kemudian membawa syariat baru, aturan agama yang baru yang menyempurnakan syariat Nabi atau Rasul sebelumnya. Kemudian kakak-kakakku yang soleha-soleha, kakak kelas 5B, kita harus ketahui juga sifat-sifat Nabi dan Rasul. Jadi Nabi dan Rasul mempunyai sifat-sifat khusus, ada 4. Mereka sidik, artinya benar, jujur. Mereka amanah, artinya dapat dipercaya. Mereka tablik, artinya menyampaikan. Dan mereka fatana atau fatona, mereka cerdas. Nah, ini sifat-sifat wajib yang ada pada Nabi dan Rasul. Kemudian selain sifat-sifat wajib pada Nabi dan Rasul, mereka juga punya sifat-sifat yang mustahil. Tidak mungkin ada pada Nabi dan Rasul, yaitu ada 4 juga. Nggak mungkin mereka kazib, mereka nggak mungkin dusta bohong, mereka nggak mungkin khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Mereka tidak mungkin kitman, artinya menyembunyikan. Mereka nggak mungkin balada, artinya bodoh. Nah, ini sifat-sifat mustahil yang ada pada Nabi dan Rasul. Kemudian kakak-kakak yang soleha-soleha kelas 5B, untuk penjelasan terakhir di bab 7 ini terkait hikmah diturunkan Nabi dan Rasul. Pastinya Nabi dan Rasul ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita manusia, ada hikmah ya. Terkait apa saja hikmahnya itu ada kurang lebih 5 poin ya. Silakan dilihat di buku paket PAI halaman 9192, dibaca, dipahami ya. Ustadz tidak bisa jelaskan lebih panjang supaya nggak terlalu panjang videonya. Oke kakak-kakakku yang soleha-soleha, untuk bab 7 cuma sekian tadi penjelasannya. Untuk tugasnya bab 7 itu yang pertama Ustadz minta kalian menulis nama-nama Nabi dan Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran, serta Rasulul Asmi dengan mujizatnya ya. Terus di buku tulis, Ustadz nunggu paling lambat sore ini ya, jam 4 ke jam 5 sore ya. Jangan ditumpuk-tumpuk tugasnya, Ustadz rasa gampang ya. Dan tugas yang kedua Ustadz minta kalian hafalkan. Dihafalkan nama-nama Nabi dan Rasul yang ada dalam Al-Quran itu 25 dan disetorkan dalam bentuk rekaman video yang menarik. Ustadz tunggu paling lambat lusa ya. Ustadz kasih kesempatan agak lama, 2 hari atau Kamis sore 17 Februari 2022, karena mungkin kalian banyak tugas yang lain ya. Di Japri di nomor yang Ustadz ya. Barakallahu fikum, semoga keberkahan untuk kita semua, untuk kalian semoga semua, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu ya, semoga bermanfaat video yang penjelasan Ustadz bisa membantu kalian memahami bab 7. Jaga kesehatan, kita doakan kalau ada yang sakit semoga diberikan kesehatan kesembuhan. Demikian billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.